Assalamualaikum semuanya, Mimin kembali lagi. Chapter 18-19. CEO tampan ternyata suamiku. Saat sedang berjalan menuju ruangan kerjanya, Soraya mendapatkan tatapan sinis dari semua karyawan pabrik. Entah itu laki-laki atau perempuan sekalipun memandangnya rendah dan memanfaatkan keadaan. Soraya yang memang tidak tahu apa-apa berjalan biasa saja, sampai akhirnya trio rese datang menghampiri dan langsung menarik rambut Soraya hingga terhuyung dan bak. Soraya jatuh tepat mengenai lantai yang bersudut, alhasil Soraya memekik kesakitan. Apalagi kakinya yang belum sembuh total, malah semakin parah. Astagfirullahalazim, ya Allah, Soraya memekik dan memegangi kakinya yang sangat sakit. Sedang memekik kesakitan malah ditambah dengan dipelintir oleh Sylvia dengan sengaja. Suara jeritan Soraya sampai-sampai membuat dua sahabatnya langsung lari menuju suara yang seperti suara sahabatnya, Soraya. Datang-datang Rani langsung memukul Sylvia hingga terjungkal, sedang Lulu langsung membantu Soraya yang menangis kesakitan. Lu, apa-apaan lu? Lu nggak punya otak. Lihat, lukanya saja belum sembuh lu malah bikin tambah parah. Ucap Rina marah besar melihat sahabatnya dianiaya. Salah sendiri kegatlan, sudah tahu kalau Pak Danu itu milik gue. Masih aja gatel, goda-godain dia, balas Sylvia dengan sinis. Gue bakalan tuntut lu udah buat gue jadi kayak gini, lanjut Sylvia sambil mengibas-ngibaskan bajunya. Gue nggak takut. Gue juga bakalan tuntut elu, balas Rina dengan sengit. Tiba-tiba dari arah belakang Danu datang dengan tatapan yang tajam dan mengintimidasi. Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut? Bukankah ini sudah waktunya bekerja kembali? Tanya Danu sambil menelisik satu-satu karyawan yang sedang berkumpul. Lalu pandangan Danu tertuju pada gadis yang dia tolong tadi sedang meringis menahan sakit. Apalagi air matanya mengalir, sesekali dihapusnya. Saya tanya sekali lagi, jawab dengan jujur, ucap Danu dengan tegasnya. Maaf Pak, nih cewek barbar ini sudah mukul Sylvia hingga berdarah Pak, ucap Siva mengadu pada Danu, berharap Danu membelanya. Apa benar yang dia ucapkan? Tanya Danu pada Rina. Bapak dengar sendiri kan pengakuannya, ucap Cynthia mencoba memanasi. Saya paling tidak suka pada orang yang menyela ucapan saya, di saat saya sedang bicara dengan orang lain. Jika kamu masih ingin bekerja di sini diam dan tutup mulutmu. Tegas Danu sambil menunjuk wajah Cynthia. Sekarang kalian berenam ikut ke ruangan saya, sekarang. Titah Danu dengan kilatan amarahnya. Sylvia, Cynthia dan Siva mengikuti Danu tepat di belakangnya. Jika Rina, Lulu dan Soraya berada di belakang trio rese. Rina dan Lulu membantu Soraya untuk bisa berjalan, walaupun kakinya terasa begitu sakit Soraya memaksakannya. Dia tidak mau jika dipecat begitu saja. Kamu kuat Sora. Jika tidak kita antar kamu ke klinik dulu ya, ucap Lulu melihat Soraya yang meringis kesakitan saat berjalan. Iya Sora, kamu jangan maksain. Nanti aku dan Lulu yang jelasin pada Pak Danu, jika kaki kamu sedang sakit, sambung Rani. Insya Allah aku nggak apa-apa kok, insya Allah aku kuat. Aku nggak mau kalian yang disalahkan, jadi. Aku kuat, jawab Soraya sambil memaksakan senyumannya. Di dalam ruangan Danu semuanya terlihat tegang dan juga merasa ketakutan, apalagi trio rese. Kalian tahu, kenapa kalian semua dipanggil ke ruangan saya? Tanya Danu dengan tatapan tajamnya. Mereka semua menunduk tidak berani mengangkat kepalanya. Aura Danu sangat menyeramkan, jadi siapapun yang berhadapan dengannya tidak akan ada yang berani berbicara. Kamu, kenapa dengan kaki kamu? Bukankah sudah lebih baik dari sebelumnya? Tanya Danu pada Soraya. Iya Pak, sebelumnya memang sudah membaik. Tapi tadi saya terpeleset Pak makanya kaki saya sakit lagi, jawab Soraya sambil menundukkan wajahnya. Benarkah seperti itu?
Tapi tadi saya melihatnya ada seseorang yang dengan sengaja menarik kamu hingga terjatuh dan menginjak kakimu. Kenapa kamu harus berbohong? Apa kamu takut pada mereka? Tanya Danu sambil menunjuk trio Rese. Maaf Pak, bukannya saya takut tapi saya tidak mau memperpanjang masalah Pak. Sejujurnya saya ingin sekali membalas perbuatan mereka pada saya. Tapi apa bedanya saya dengan mereka yang beraninya melawan orang yang sedang cedera dan dari belakang pula? Jika bukan pecundang apa namanya Pak, jawab Soraya sambil mengangkat wajahnya menatap manik mata Danu. Jadi kamu membenarkan ucapan saya jika saya yang melihatnya? Tanya Danu lagi. Saya tidak membenarkan atau mengiyakan ucapan Bapak, tapi menurut saya Anda adalah orang yang bijaksana. Jadi tanpa mendengarkan penjelasan dari saya pun Anda sudah mengerti maksud saya, jawab Soraya sambil meringis menahan sakit. Baiklah, kalian berdua boleh kembali bekerja kembali. Dan untuk kalian bertiga, kalian akan mendapatkan SP1. Jika kalian melakukan kesalahan dan bahkan kekerasan lagi, saya tidak segan-segan untuk memecat kalian dari sini. Dan akan memblacklist nama kalian bertiga supaya kalian tidak akan bisa bekerja dimanapun. Jelas Danu menyuruh mereka bubar terkecuali Soraya yang masih tinggal di ruangan Danu. Maaf Pak, boleh saya ke klinik? Saya harus memeriksakan kaki saya kembali, sepertinya kaki saya benar-benar patah, ucap Soraya memberanikan diri bertanya pada Danu. Tanpa diduga oleh Soraya, Danu menggendong Soraya ala bridal style. Soraya sangat terkejut, karena takut jatuh lagi Soraya mengalungkan tangannya di leher Danu. Pak, apa yang? Belum sempat melanjutkan ucapannya Danu sudah lebih dulu memotongnya. Diamlah, dan jangan banyak bicara, ucap Danu sambil melangkahkan kakinya keluar dari ruangan kerjanya menuju parkiran. Di mana mobilnya diparkirkan. Setelah sampai menuju tempat parkir dan tepat di samping mobilnya. Buka pintunya, titah Danu pada Soraya. Soraya langsung membuka pintu mobil Danu, lalu Danu mendudukkan Soraya di jok samping pengemudi. Tidak lupa memakaikan seat belt pada Soraya, tiba-tiba jantung Soraya berdetak tidak karuan mendapatkan perlakuan dari Danu. Tanpa banyak bicara Danu melajukan mobilnya menuju rumah sakit terbesar yang ada di kota K. Soraya merasa tidak enak dan juga kenapa dia dibawa ke rumah sakit sebesar ini. Bagaimana dia bisa membayarnya nanti? Danu langsung menggendong Soraya kembali menuju ruang UGD untuk diperiksa oleh dokter. Danu langsung manggil dokter ortopedi langsung untuk menangani Soraya. Bagaimana keadaannya? Tanya Danu. Lukanya lumayan parah, ini harus segera mendapatkan penanganan yang tepat. Juga harus dirawat inap di sini selama beberapa hari ke depan, jelas dokter ortopedi tersebut. Lakukan yang terbaik, saya tidak mau terjadi sesuatu padanya, jawab Danu dengan tegasnya. Soraya hanya diam saja, nanti rencananya dia akan bicara setelah dokternya selesai memeriksanya. Kalau begitu saya permisi dulu Pak, silahkan Anda urus administrasinya dan juga kamar inapnya, ucap dokter ortopedi undur diri. Danu hanya mengangguk saja, lalu mengikuti dokter itu supaya bisa mengurus administrasi dan ruang perawatan untuk Soraya. Danu tidak main-main, Danu memesan ruangan VIP untuk perawatan Soraya. Setelah selesai membayar semuanya Danu menghampiri Soraya yang sedang berbaring di ruangan VIP. Pak, apa saya boleh pulang saja? Saya pasti tidak akan sanggup untuk membayar rumah sakit ini Pak. Apalagi ini adalah ruang VIP, pasti biayanya sangat mahal kan Pak? Tanya Soraya, dia sebenarnya ingin langsung pulang saja setelah diperiksa. Dia tidak mau mempunyai hutang budi pada siapapun. Apa kamu tidak bisa diam saja dan tenang menjalani perawatan di sini? Apa kamu tidak berpikir jika luka itu dibiarkan akan semakin parah? Bukan malah membaik. Kamu fahamkan akan hal itu? Ucap Danu dengan kilatan marah. Danu masih tidak habis pikir dengan jalan pikiran wanita satu ini.
Dia lebih mengkhawatirkan biaya rumah sakit dibandingkan dengan kesehatan sendiri. Memang ajaib wanita ini. Di saat semua wanita sangat senang mendapatkan perlakuan istimewa dari seseorang, ini malah sebaliknya. Benar-benar langka gadis yang seperti ini. Danu juga tidak tahu, kenapa dia sampai segitunya membantu gadis itu. Apa yang istimewa darinya? Dia biasa-biasa saja, tapi senyumannya sangat tulus dan juga manis, tidak ada pada gadis-gadis lain. Danu sampai-sampai melamun membayangkan senyuman Soraya yang begitu cantik dan juga manis. Chapter 19. Danu menjaga Soraya di dalam ruang VIP yang sudah dia pesan. Soraya merasa canggung akan semua ini, sebenarnya dia ingin ke kamar mandi. Dia ingin buang air, tapi merasa sungkan pada Danu. Danu yang menyadari ada yang tidak beres pada Soraya langsung saja menghampirinya. Kenapa? Apa ada yang sakit, atau kamu menginginkan sesuatu? Tanya Danu yang melihat wajah Soraya yang memerah seperti menahan sesuatu. Saya ingin buang air, jawab Soraya sambil menundukkan wajahnya, dia benar-benar merasa malu akan situasi seperti ini. Kenapa tidak bilang sejak tadi? Tanya Danu sambil menekan tombol yang ada di dekat berangkar pasien. Tak lama kemudian datang dua orang perawat yang akan membantunya. Danu tahu jika Soraya merasa tidak nyaman berada di dekatnya, apalagi harus membantunya untuk buang air. Danu memang tidak merasa keberatan, tapi dia tidak mau memaksakan kehendaknya. Apalagi Soraya menggunakan pakaian tertutup. Setelah dibantu menuntaskan hajatnya, Soraya langsung duduk kembali di berangkarnya. Sebenarnya Soraya ingin Danu pulang atau kemana, dia merasa tidak leluasa bergerak jika masih ada Danu bersamanya. Apa kamu menginginkan sesuatu lagi? Tanya Danu sambil berjalan mendekati Soraya. Belum Soraya menjawab pertanyaan Danu, ponselnya berdering. Danu langsung mengangkatnya di depan Soraya. Assalamualaikum Ma, ada apa? Tumben nelpon jam segini. Tanya Danu setelah menggeser tombol hijau di layar ponselnya. Waalaikumsalam, tidak apa-apa. Mama hanya mau bertanya, kenapa kamu sudah menyuruh Rio kembali? Memangnya pekerjaan di sana sudah selesai? Tanya Mama Rena di seberang sana. Semuanya sudah selesai Ma, makanya aku suruh Rio untuk kembali. Lagi pula kan di sana yang banyak pekerjaan, di sini hanya akan memantau saja. Jadi Mama tidak perlu khawatir padaku, jawab Danu sambil mendudukkan dirinya di sofa. Bagaimana Mama tidak mengkhawatirkan kamu? Kamu jauh dari Mama dan Papa. Apa kamu baik-baik saja? Kamu sedang di mana sekarang dan sedang apa? Cecar Mama Rena pada putranya. Aku sedang di rumah sakit Ma, jawab Danu jujur. Tak lama kemudian panggilannya mati begitu saja. Danu sudah bisa menebaknya, jika Mama Rena pasti sedang panik mendengar jika putra semata wayangnya sedang di rumah sakit. Apalagi Mama Rena tidak mendengarkan penjelasan dari Danu lebih dulu. Di Mainson Wijaya. Tebakan Danu ternyata benar, jika Mama Rena sedang panik mendengar jika Danu sedang di rumah sakit. Mama Rena langsung menghubungi suaminya supaya cepat pulang. Benar saja setelah menunggu beberapa saat, Papa Wijaya sudah datang dan melihat istrinya sedang panik dan menangis. Apalagi ada seorang pelayan membawa sebuah koper berukuran lumayan besar menuju ke arahnya. Ma, ada apa ini? Kenapa pelayan membawakan koper? Apa yang terjadi? Tanya Papa Wijaya bingung melihat sikap istrinya seperti ini. Pa, kita harus ke kota Kas sekarang juga. Kita harus cepat, Danu Pa. Danu. Dia berada di rumah sakit, Mama tidak mau terjadi sesuatu pada Danu. Mama sangat khawatir sekali Pa, jelas Mama Rena sambil menangis. Ya sudah, lebih baik kita ke sana sekarang. Kita ke sana menggunakan heli saja supaya cepat, lagi pula di sana sudah ada helipad di rooftop pabrik, jelas Papa Wijaya, lalu meraih ponselnya untuk menyiapkan heli sekarang juga. Ayo Ma, kita naik.
Helinya sudah sampai, ucap Papa Wijaya sambil menggandeng tangan Mama Rena menuju helipad yang ada di atas Mainsonnya sendiri. Mama Rena tidak henti-hentinya berdoa supaya Danu tidak kenapa-kenapa. Heli mengudara dengan sangat cepat. Tak lama kemudian heli sudah mendarat di rooftop pabrik. Lalu Tuan dan Nyonya Wijaya menuju parkiran dan menemukan mobil pabrik yang selalu standby bersama dengan supirnya. Tuan, Nyonya, ada yang bisa saya bantu? Tanya supir pabrik pada Tuan dan Nyonya Wijaya. Antarkan kami ke rumah sakit terbesar di sini, jawab Tuan Wijaya dengan tegas dan datar. Supir yang membawa Tuan dan Nyonya Wijaya segera melajukan mobilnya menuju rumah sakit yang tadi disebutkan oleh Tuan Wijaya. Di rumah sakit, Danu sedang menghela nafasnya kasar, sejak tadi mencoba menghubungi Mama Rena tapi tidak kunjung diangkat juga. Danu benar-benar dibuat pusing oleh Mama Rena yang salah faham. XX, kenapa Mama malah tidak mengangkatnya? Pasti mereka sedang menuju ke sini. Gerutu Danu masih mencoba menghubungi mamanya. Tak berapa lama ponselnya berdering, ternyata Mama Rena yang menghubungi. Halo Ma, kenapa sejak tadi Mama nggak angkat telepon aku sih? Ucap Danu sambil menghembuskan nafas kasar. Mama dan Papa sudah ada di rumah sakit, kamu di rumah sakit yang mana? Mama tanya resepsionis di sini tidak ada nama kamu, tanya Mama Rena semakin panik. Ma, aku memang di rumah sakit terbesar di kota K ini Ma. Jelas saja nama aku tidak ada, orang bukan aku yang sakit. Tadi waktu aku mau jelasin ke Mama malah langsung dimatikan begitu saja panggilannya, ditelepon kembali malah tidak diangkat-angkat. Mama ini kadang-kadang membuat semua orang panik saja sih Ma, Danu menjelaskan panjang lebar. Oh walah, Mama kira memang kamu yang dirawat di rumah sakit ini. Yang sudah, berhubung Mama dan Papa sudah di sini. Kamu di ruangan yang mana? Mama dan Papa sudah ada di depan ruangan VIP ini, jelas Mama Rena sambil celingukan, karena setiap kamar VIP kosong kecuali satu kamar saja yang terisi. Mama Rena langsung masuk saja, ternyata memang benar. Di sana ada Danu dan seorang gadis cantik. Tapi siapa dia? Menurut pandangan Mama Rena, dia adalah gadis baik dan apa adanya. Pasti dia juga belum tahu jika Danu adalah pemilik pabriknya. Assalamualaikum, ucap Mama Rena sambil berjalan mendekati putranya. Waalaikumsalam, jawab Danu dan Soraya dari dalam. Danu langsung beranjak menemui Mama dan Papanya. Danu memang sudah menebak akan seperti ini, tapi tetap saja dia kaget melihat kedua orang tuanya sudah ada di sini dalam waktu singkat. Ma, Pa, kenapa malah ke sini sih? Aku kan tidak apa-apa Ma, Pa, ucap Danu sambil menyambut tangan Mama dan Papanya untuk mengsatu punggung tangan keduanya bergantian. Soraya merasa tidak enak akan situasi seperti ini, dia ingin beranjak dari berangkar saja harus ada yang membantunya. Siapa dia dan? Apa dia gadis yang akan menjadi calon menantua Mama? Tanya Mama Rena sambil mendekati Soraya yang sedang duduk di berangkarnya. Ma, Danu menggelengkan kepalanya. Maaf Nyonya, saya bukan siapa-siapanya Pak Danu. Saya hanya karyawan biasa yang Pak Danu tolong karena kaki saya cedera Nyonya. Jadi Nyonya salah faham pada saya, jelas Soraya. Oh benarkah? Jikapun ia juga tidak apa-apa, bagi saya kalian cocok, ucap Mama Rena malah duduk di samping berangkar pasien. Siapa nama kamu nak? Tanya Mama Rena. Nama saya Soraya Nyonya, jawab Soraya. Kenapa kamu bisa cedera seperti ini? Bukankah pekerjaan seorang wanita tidak mengangkat barang berat? Tanya Mama Rena sambil melihat kalinya yang digips. Ini, saya jatuh Nyonya. Terus kaki saya terkilir, ucap Soraya berbohong. Benarkah? Jika terkilir pasti hanya pergelangan kaki saja bukan? Mengapa ini hingga jari-jarinya juga ikut terluka? Tanya Mama Rena seperti polisi yang sedang menginterogasi tersangka. Dia memang berbohong Ma, dia memang sudah cedera ringan pada pergelangan kakinya.
Tapi karena ada karyawan pabrik yang membuat masalah, menariknya hingga jatuh dan menginjak kakinya hingga patah. Bukan hanya cedera lagi, malah semakin parah seperti yang Mama lihat. Bukan Soraya yang menjawab melainkan Danu yang menjawab dan menjelaskan semuanya pada Mama Rena. Wah, benarkah? Jika seperti itu bisa dilaporkan atas tindakan penganiayaan itu pada pihak yang berwajib. Jangan dibiarkan begitu saja, ucap Mama Rena sedikit geram. Danu sudah menyarankan seperti itu Ma, tapi dia tidak setuju. Akhirnya aku hanya bisa kasih mereka SP1 saja dan skor selama 1 bulan penuh tidak menerima gaji, jawab Danu. Mereka. Jadi yang melakukannya lebih dari torang? Tanya Mama Rena. Iya Ma, jawab Danu. Soraya yang melihat interaksi seperti itu hanya bisa meneteskan air matanya, dia menjadi sangat menginginkan seorang ibu. Selama ini dia tidak tahu rupa ibu dan ayahnya seperti apa, karena sejak ia kecil sudah ada di panti asuhan.